Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hairunisa dengan NIM 11920800005. Kelas A akan mempresentasikan mengenai hasil review jurnal yang berjudul Integrating Natural Products Chemistry Workflows into Medicinal Chemistry Laboratory Training, Building the FRISM Library and Cultivating Independent Research. Nama jurnalnya yaitu Journal of Chemical Education, tahun 2021, volume 98, nomor 2, DOI tertera. Nah, latar belakang. Nah, perpustakaan penyaringan kimia sering menampilkan ekstrak produk alami karena aktivitas biologis yang mereka miliki dan keragaman struktural yang ditemukan dalam komponen sebuah proyek penelitian yang awalnya ini dirancang untuk membuat perpustakaan ekstrak setiap komponen di Universitas of Rhode Island atau URI, Heber-W-Yuncken JR Medical Garden segera berubah menjadi proyek pengajaran berbasis laboratorium di mana mahasiswa tingkat akhir menghasilkan dan menganalisis ekstrak dalam proyek semester akademik. Nah, penelitian ini untuk menciptakan prinsip Rhode Pustaka Island Secondary Metabolism atau FRISM dari ekstrak tumbuhan dari kebun obat URI Heber-W-Yuncken JR. Nah, ini masalah penelitian. Nah, rumusan masalahnya ini, penelitian ini awalnya itu kan untuk membuat perpustakaan ekstrak bahan alam, namun berubah proyek menjadi pengajaran berbasis laboratorium karena tidak banyak mahasiswa yang paham mengenai metodologi dan alur kerja yang terkait dengan analisis ekstrak dan evaluasi biologis ekstrak tumbuhan. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk membuat kumpulan ekstrak yang menggunakan prinsip Rhode Pustaka Island Secondary Metabolites atau FRISM yang kemudian dapat digunakan oleh mitra internal dan eksternal sebagai alat screening bahan kimia. Nah, metode penelitian atau prosedur penelitiannya, metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen atau percobaan di laboratorium. Nah, teknik pengumpulan data dan analisis datanya, dua kelompok mahasiswa terpisah berpartisipasi, mahasiswa tingkat akhir dalam kursus laboratorium atau laboratorium pengajaran, dan mahasiswa tingkat akhir lainnya mengambil bagian dalam proyek studi independen di laboratorium penelitian akademik atau laboratorium penelitian. Nah, mahasiswa ini menghabiskan 6 minggu di laboratorium untuk kursus selama 3 jam setiap harinya, dimulai dengan komponen pralab terlebih dahulu, di mana konsep perpustakaan FRISM diperkenalkan dan teori eksperimen minggu itu dibahas secara rinci. Nah, ketika kursus harus pindah ke HPLC dan spektrometri massa, memulai komponen dengan post-lab, di mana data ditinjau dan metode baru dikembangkan. Kemudian subjek penelitiannya yaitu mahasiswa. Variabel bebasnya itu prinsip Rhode Pustaka Island Secondary Metabolite atau PRISM. Kemudian variabel terikatnya mahasiswa menghasilkan ekstrak bahan alam. Instrumen penelitiannya adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan dalam jurnal. Nah, dalam jurnal ini menggunakan laboratorium di lab. Nah, hasil penelitian dan kesimpulan. Nah, mahasiswa tingkat akhir di laboratorium dalam pengembangan perpustakaan PRISM sangat berperan penting. Nah, setiap semester satu siswa memfokuskan penelitian ini memproduksi ekstrak dari kebun, dan siswa-siswa ini menghasilkan rata-rata 30 ekstrak per semester penelitian. Nah, mahasiswa lain di laboratorium
berfokus pada panen komponen tanaman dan mereka menghasilkan rata-rata 5 ekstrak per semester. Nah, laboratorium pengajaran ini dipasangkan dengan studi independen yang menggabungkan dan mempercepat pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran yang dipersonalisasi, dan mentoring peer-to-peer. Hasil dari kursus ini ditransfer langsung ke pengaturan laboratorium penelitian akademik. Nah, selanjutnya, penggabungan spektrometri massa di laboratorium pengajaran sangat relevan dengan pelatihan ilmuwan farmasi di berbagai bidang seperti karakterisasi struktur, analisis komposisi, metabolomik, dan analisis kuantitatif. Nah, keterampilan ini diminati di industri farmasi, dan rencana masa depan termasuk memperluas LC-MS komponen dengan menggabungkan analisis LC-MS atau MS ke dalamnya. Komentar terhadap isi jurnal. Nah, penelitian yang dilakukan yaitu proyek pengajaran berbasis laboratorium ini adalah metode pengajaran yang sangat berbeda dengan menghasilkan ekstrak bahan alam. Prinsip FRISM ini bisa menggantikan konsep benar atau salah dengan pendekatan yang lebih bernuansa yang meniru alur kerja proyek akademis dan industri. Nah, setelah membaca jurnal penelitian ini, dengan metode FRISM bisa diterapkan juga di sekolah menengah atas agar bisa menghasilkan proyek dan bisa lebih memahami metodologi dan alur kerja yang terkait dengan analisis ekstrak dan evaluasi biologis ekstrak tumbuhan. Sekian yang saya dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.